Hai semuanya, jadi hari ini tuh aku pengen ngajakin kalian untuk lihat aku naik bus Trans Semarang for the first time. Tapi ini sebelumnya aku ke bank dulu karena ada urusan sebentar dan kebetulan di sini tuh kayak ada fasilitas yang prioritinya, jadi that's why aku di sini gitu. Jadi naik taksi online. Oke guys, aku ditemenin sama Mbak Alis. Aku mau naik Trans Semarang. Aduh, kita jalan guys. Sekitar kata bapaknya tadi 100 meteran ya Mbak ya? 100 meteran. Mari kita jalan sambil bakar kalori ya Bunda. Aku bareng Mbak Alis. Hai Mbak. Kita lagi mau ke halte Trans Semarang. Jalan kaki guys tuh. Aduh semangat, aku excited banget naik tuh kayak gitu. Kita mau ke mall guys, ikutin aku ya. Dadah. Ini Akpol Semarang guys. Tuh KFC Gela L ya. Tuh jalan guys. Oh my god. Wah, seneng banget rasanya. Oh my god. Maaf ya saya Nora guys. Karena saya emang se-Nora itu. Kita sampai di haltenya bus Transnya. Jadi kita tunggu di sini ya guys busnya. Ntar aku kasih lihat sama kalian kayak apa. Aduh, kalian mungkin udah tahu ya, aku aja belum tahu. Aduh, malah bus Semarang duluan yang aku cobain, yang di Pekanbaru sama Medan. Even Jakarta belum Mbak. Ini pertama kali di Semarang. Aku udah di haltenya guys, bareng Balis. Jadi kita mau naik Trans Semarang ya. Lagi nunggu busnya datang. Oke guys, kamu jalan-jalan kota Semarang. Nah ini tuh aku udah masuk di busnya, di bus Trans Semarang, dan menurut aku nyaman ya karena ada AC-nya. Terus mas-masnya itu yang kayak apa sih, kayak kondektur ya, apa sih namanya itu, tuh mas-mas yang berdiri itu tuh helpful banget, kayak bener-bener ngasih tahu kita arahnya, terus ngasih tahu kita berbagai macam hal lah gitu kan, ntar berhenti di mananya, terus bantuin kita juga gitu, mau naik mau turun. Jadi kayak emang bener-bener helpful dan nyaman guys. Dan kalau ini tuh Oke guys, kita mau ke Mall Paragon. Jadi kita baru, kenapa Mbak oper? Iya, oper bis Transnya juga kita nih. Kita bakal nunggu di sana. Baru nanti kita nyampe tujuan. Wah, seneng banget. Nora ya saya. Tapi seseneng itu Bun. Seseneng itu. Oke guys, kita nunggu di pintu 1. Nunggu bisnya datang. Kita mau ke Paragon Mall. Dan ya, ini kita langsung ke Paragon ya guys. BTW untuk tiketnya itu sekitar 4.000 per orang. Jadi tiap kita naik tuh 4.000 gitu. Which is affordable banget kan buat kita jalan-jalan, dan nyaman. To be honest, nyaman banget gitu. Jadi kayak worth to try gitu kan Ya. buat kalian. Wah, itu dia mallnya guys. Sudah deket. Wah, gila keren banget. Wah. Dan busnya nyaman ya Mbak, ada AC-nya. Maksudnya emang. Terus mas-masnya juga, kondektur ya, itu sangat helpful banget guys. Worth to try lah ya. Akhirnya nyampe. Jadi ini kayak ada pedestrian, terus kayak ada tempat duduk-duduk gitu. Gila, aku tuh di Medan Pekanbaru tuh gak pernah kayak gini. Jadi kayak new things gitu loh Mbak. Aku ya. Oh iya, Novotel near tuh ya. Nah itu Mall Paragon ya guys. Oke, let's go inside. Udah nyampe di Paragonnya. Wah, Nora deh gue. Serius Mbak
Aku mau beli lotion juga di situ. Iya, Mbak. Ngopi bareng Mbak Lis, guys. Kita udah di Starbucks, ada ngopi bareng Mbak Lis. Bener nggak sih masuknya di sini? Salah Mbak. Nih kita buka sini. Oke, ya. Ya masa Allah. Kenapa kok, Mbak? Ya betul. Nah, kita pulangnya naik taksi online lagi guys. Soalnya si mbaknya kasihan sama aku, takut-takutnya kecapean. Jadi, aduh ini very fantastic and amazing banget perjalanannya. Thank you buat Bali, udah temenin aku jalan-jalan kota Semarang. Dan aduh makasih banyak ya Mbak, it means a lot to me. And guys, thank you for watching and I hope you like the video and enjoy the video. By the way itu Lawang Sewu ya yang tadi tuh yang aku lewatin. Aku udah pernah masuk sih sekitar 9 tahun yang lalu. Tapi kayaknya sekarang jalan-jalan kotanya aja kali. Yes gitu guys. Okay, thank you ya guys for watching this video and see you in the next video. Jalan-jalan aku di Semarang. Oke, right. Hai. Halo semuanya. Welcome back again to my channel. Oke guys. Jadi pasti kemarin-kemarin tuh pada bingung gue kenapa gitu kan. Kenapa tiba-tiba flight sendiri, solo travel sendiri tuh kenapa gitu ya. Karena gue pengen cari nuansa baru. By the way, kemarin gue Semarang seru banget. Pokoknya ntar gue bakal kasih video-video yang aktivitas gue selama di Semarang, which is sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan dan alhamdulillah banget gue bisa berada di titik sekarang ini gitu loh. Kayak emang gue bersyukur banget ya, maksudnya gue dikelilingin sama orang-orang baik yang sayang sama gue. Pokoknya I'm very grateful for everything in my life gitu loh. Dan pokoknya happy, seneng aja gitu akunya. Dan pengalaman-pengalaman yang aku lewatin itu tuh luar biasa banget, luar biasa, amazing. Dan I'm very lucky. And by the way, gue di sini nggak sendirian ya guys, gue sama sepupu gue. Tuh dia, hey Anda. Ya lo gue udah cuekin. Lagi lihat foto anak. Iya bunda, jadi ternyata dia tuh udah punya anak 2, cewek cowok gitulah ya. Jadi kemarin tuh ada banyak hal yang terjadi di hidup gue dan alhamdulillah I'm good now, I'm getting better and I'm grateful also gitu. Nah aku tuh kemana-mana tuh selalu ditemenin sama Hayati. Lucu kan Hayatinya gue. Terus gemes banget, terus dia lembut. It's so fluffy. Oke, ya kali ini tuh aku lebih pengen nge-review satu film yang aku sebenarnya di film udah 13 tahun yang lalu ya Mot ya? Iya. Ya udah lama banget, tapi gue baru nonton. Itu juga karena lagi viral di TikTok dan adik gue tuh kayak kalau nonton deh ini gitu. Jadi waktu itu gue lagi nggak baik-baik aja ya. Terus gue nonton film itu. Terus gue suka. Jadi gini, gue itu kan basicnya tuh ada sastranya ya, jurusan kuliahnya gue. Jadi gue emang suka sesuatu yang berbau sastra gitu loh, literature. Kenapa? Karena emang gak tau ya, gue suka aja gitu. Kayak puisi, sajak gitu. Gue suka kayak wise words kind of. I like it gitu kan. Dan menurut gue di film itu, film tenggelamnya kapal Van der Wijk itu, menurut gue tuh kayak bahasanya itu, bahasa yang digunakan tuh rich banget, kaya banget gitu loh. Kayak menurut gue itu naskah literaturenya mahal banget gitu menurut gue ya. Jadi kayak gue suka banget filmnya. Dan kayak gue tuh
gue kalau ada Zainuddin nih di kehidupan nyata, gue mah bang buruan nikahin gue sekarang gitu loh, subuh ijab kabul ayolah gitu kira-kira. Karena emang kayak wah gila sih, sedalam itu ya cinta Zainuddin buat Hayati gitu. Gue takut spoiler di sini, tapi mungkin kalian juga udah pada nonton ya, jadi kayak emang bagus banget menurut gue. Dan buat yang belum nonton, kayak kalian harus banget nonton deh, karena emang sekaya itu gitu. Tapi namanya genre film tuh kan kayak orang beda-beda ya gitu kan. Ada yang sukanya mungkin yang action, ada yang romcom dan lain-lain. Ini tuh lebih kayak apa ya, gue bilangnya tuh keren banget deh. Waktu itu kan di situ waktu si Zainuddinnya diasingkan karena dia dianggap tidak sesuku lah ya saat itu kan dia bikin buku sampai akhirnya dikhianatin sama Hayati ya kan. Di situ dia bikin buku judulnya Terowesir gitu. Ya gue juga lagi progres nih guys untuk buat buku. Tapi judulnya bukan terusir lah ya. Mungkin kalau judul gue lebih ke Inggrisan, lebih kayak should I? Oke lah ya udah cuma judul doang kan. Judulnya itu kayak The Art of Self-Acceptance and the Process of Moving On. Jadi kayak di buku terbarunya mungkin aku akan lebih mengangkat kayak gimana kamu harus bangkit ketika kamu dihancurkan. Mentally, itu tuh kamu harus bangkit. Sulit nggak? Sulit, tapi bukan nggak mungkin loh. Jadi itu semua tuh tergantung mindset dan cara pandang kamu terhadap satu hal. Gak apa-apa kamu tuh kalau misalnya ngerasa kayak ancur banget, gak apa-apa banget. It's normal, perasaan kamu itu valid, it's okay, gak apa-apa. You wanna cry that hard, gak apa-apa. Yang penting kamu ngerasa abis itu kamu nyaman gitu loh. Jadi jangan kayak ngerasa kayak enggak, gue gak boleh nangis, gue harus kuat begini. No, lu harus nangis, harus, nggak apa-apa, nangis se-hard itu, dan abis itu lo akan ngerasa tenang gitu loh. Jadi oke, jadi bahas buku gue ya, bahas buku yang mau gue buat. Ya semuanya, tapi gini, tapi emang gue suka nulis kan, emang gue udah publish buku pertama gue tuh di 2019 gitu kan. Itu juga buku puisi kan waktu itu. So gue mau buat lagi, cuman mungkin lebih ke self improvement book, dimana di sini tuh gue lebih kayak pengen ngangkat satu hal dimana ini apa namanya, untuk ngebakar semangat kalian gitu, semangat teman-teman yang lagi patah hati mungkin, atau lagi ditinggalin kah, atau lagi diselingkuhin kah, atau lagi apa. Kayaknya ini buku bakal cocok banget sih gitu. Tapi terlepas dari buku itu, aku juga mau bahas lagi nih filmnya. Jadi menurut aku tuh filmnya tuh rich banget kata-katanya. Dan buat kamu yang belum nonton deh. Buat gue itu tuh film Indonesia yang kayak wah bravo banget. Sumpah kata-katanya rich banget guys. Pokoknya gini, pokoknya Zainuddin itu adalah karakter yang paling nggak tahu ya, gue ngerasanya kayak paling gue banget gitu loh. Ya pokoknya kalau ada Zainuddin di kehidupan nyata, terus dia ngelamar gue, ayo dah gitu. Ya kurang lebih gitu ya, gitu kan. Terus kayak gue juga mau makasih buat buat Bu Munji, buat Bu Magrit, Bu Betty, buat Mbak Lis, buat semuanya, Mbak Lala, Mbak Andin, semuanya pokoknya, Mas Fajar, makasih banyak karena sudah sangat menerima aku waktu aku ke Semarang. Bener-bener sayang banget sama aku dikasih beragam pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi ikut bantuin event organizernya Bu Munji, dan itu sangat pengalaman baru buat aku, and I'm very grateful karena aku bisa
merasakan pengalaman-pengalaman baru di hidup aku yang aku belum pernah coba sebelumnya gitu. Terus apa lagi ya, gue juga mau makasih buat apa ya, teman-teman yang pada perhatian banget. Pokoknya tuh pas teman-teman tahu gue flight sendiri, itu tuh teman-teman pada yang kayak karena kan pada tahu ya bun, saya ini emang saya itu memang nggak pernah sendiri gitu ya. Saya bahkan ini tuh perdana saya tidur kayak di hotel sendiri. Biasa gue nggak pernah sama sekali tidur di hotel sendirian, nggak pernah. Biasa tuh selalu sama kakak, sama keluarga, sama kakak dan keluarga, pokoknya selalu sama keluarga, nggak pernah sendirian. Emang nggak dikasih sih sebenarnya sama orang tua gue gitu kan. Tapi ini gue sendiri, and gue seneng banget gitu, walaupun gue takut ya awal-awalnya kayak gue sendiri nih gitu kan. Tapi at the end of the day kayak ya one day lo juga bakal sendirian pi, ya emang harus dihadepin gitu loh. Jadi kayak ada beberapa achievement dalam hidup gue yang udah gue ambil gitu loh ketika gue dapet masalah kemarin. Tapi gue bersyukur selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa gitu ya. Jadi gue tuh kayak ngerasa seneng banget gitu. Dan aku juga mau makasih banyak buat Tante Betty, Tante Alberta. Ini tuh selalu aku bawa kemana-mana Tante. Jadi kayak buat temennya aku gitu. Makasih banyak. Dia tuh yang nemenin aku selama perjalanan aku sendirian kemana-mana Tante. Pokoknya I love it and I love you. And semoga kita bisa ketemu lagi, terus kita ngobrol-ngobrol lagi ya Tante. Makasih banyak. Ini tuh aku tuh selalu bawa di kemana-mana Tante. Thank you ya Tante. Muah. Oke, jadi cuap-cuapnya udah dulu kali ya, udah 10 menit kayak. Gue gak ngerti nih sepupu gue, dia ngapain nih, gak tahu. Ya ntar kita telepon lagi aja nggak? Oke. Gitu ya semuanya. Makasih banyak for all your support. Makasih banyak untuk perhatiannya. Buat teman-teman gue yang selalu kayak, lo di mana? Sama siapa? Terus kayak lo sendirian gimana di sana? Udah makan belum? Dan itu banyak banget gue dapet pesan kayak gitu karena teman-teman gue bener-bener tahu gue nggak pernah sendiri, gue nggak pernah flight sendiri, gue nggak pernah apa-apa sendiri, nggak pernah, but I did it gitu. Alhamdulillah sih ya bun, kayak emang gue bisa ternyata gitu. Hikmah dari masalah yang gue hadapin adalah ternyata yang gue awalnya pikir gue nggak bisa, gue bisa. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa sih, tergantung mindset dan kemauan aja. Dan intinya kalau lo mau bahagia, lo cari tahu apa yang lo suka dan do it. As long as itu nggak aneh-aneh ya. Maksudnya gini, cari teman lo yang memang akan mengarahkan lo ke arah yang baik. Jadi kenapa kemarin aku ke Semarang di tempatnya Bu Muji, karena aku mencari sosok seorang ibu gitu. Di situ tuh aku ketemu banyak ibu-ibu baru gitu yang bener-bener sayang sama aku, perhatian sama aku, baik banget sama aku gitu. And I'm grateful gitu. Jadi ya, I think that's all cuap-cuapnya ya kan. Buat yang khawatir, makasih banyak, berarti kalian sayang sama aku, thank you. Terus kalau misalnya kemarin tuh kan gue galau ya, terus orang-orang tuh bilang kayak, hah lo galau? Tapi kok gak kelihatan ya? Karena gue emang expert untuk untuk tidak menunjukkan apa yang gue rasakan sebenarnya di depan orang lain. Jadi kayak gue pengen orang tuh tahu gue baik-baik aja. Ya sebenarnya enggak, tapi ya sekarang udah baik. Maksudnya kayak sekarang udah getting better lah ya. Karena kan emang prosesnya tuh gue kayak gini. Oke, gue mau step forward dan gue mau sehat mentally, tapi gue nggak mau lama-lama gitu. Jadi emang gue progresnya tuh gue percepat. Gue nggak mau kayak duh kalau kelamaan nih gue bisa, gue harus kerja kan. Jadi ini tuh gue udah libur berapa minggu ya bun, udah hampir sebulan kali ya,
enggak, belum sebulan, tapi udah hampir berapa minggu gitu gue udah liburan gitu. Dan experience ini tidak akan pernah terlupakan dalam hidup gue gitu. By the way, gue sekarang di Jakarta karena memang ada keperluan juga kan. Terus kemarin dijemput sama sepupu aku itu yang lagi nonton. Terus sekarang lagi ditemenin sama dia. Cuma ntar malam dia pulang, gue bawa sendiri. Tapi gue udah berani, and I'm very excited. I'm very proud of myself, you know. Kayak gila gue bisa. Oke, guys, kayaknya itu aja ya yang pengen cuap-cuap gue kali ini gitu. Kayak makasih ya buat perhatiannya, yang nanyain gue gimana di sana sendirian, bisa nggak. Aduh gila sih, itu tuh means a lot banget ya buat gue, kayak wow gitu. I think that's all ya guys. Pokoknya nih ya, yang belum nonton film Tenggelamnya Kapal Kondrawick, nonton deh, bagus banget sumpah. Zainuddin, gue tunggu lu ngelamar gue dimanapun lo berada. Gue nunggu nih, buruan. Dan dan kalau nanti buku gue udah keluar, kalian jangan lupa beli ya. Oke. Pokoknya buat yang lagi move on tuh cocok banget bukunya. Cuman gue masih proses sih gitu. Dan didoain aja ya, mudah-mudahan segera nih. Gue tuh maju, maksudnya kayak pas galau tuh gue malah kayak masih ngetik-ngetik di handphone kan, karena gue nggak bawa laptop gitu selama liburan. Jadi kayak gue ngetik-ngetik di handphone doang gitu. Tapi ntar gue pindahin gitu kan. Terus kayak kalau gue sih rencananya maunya ke penerbit luar, tapi kalau misalnya nggak keterima ya penerbit dalam negeri aja gitu. Jadi kayak semua orang bisa baca, like di belahan dunia manapun. Pengennya gitu, namanya harapan ya guys, diaminin aja ya kan. Jadi kalau memang kita mau move on atau kita mau step forward, pastikan value kita juga kita naikin gitu. Kayak yang tadinya lo cuman segini nih, lo tahu value lo, oke, lo belajar dari kesalahan yang udah lo buat begini, dan lo harus lebih baik tuh begini. Jadi ngeningkatin value dan introspeksi diri itu penting banget. Kayak lo harus gini, dan jangan lupa untuk lebih mencintai diri sendiri. Jadi kalau lo mau pacaran atau lo mau nikah atau lo mau apa, pastikan lo cinta dulu sama diri lo sendiri. Kalau enggak lo karam gitu. Jadi kayak you need to love yourself more, like kayak gitu tadi ya, kayak you can hug yourself and then say that I'm proud of you, you're so strong, you're so great, you are amazing, and you can get through this. Don't worry, it's okay. Sometimes life is hard and it's fine. You just need to pass through it gitu. Kayak gitu-gitu aja. Kayak you need to talk to yourself, introspeksi, dan jadikan pengalaman itu tuh jadi bahan lo buat belajar. Kayak next time, gue gak akan lagi deh buat kayak gini, atau next time gue sebelum gue mau ini, gue harus ini dulu gitu. Makanya gue bilang you need to love yourself sebelum lu love others. Itu penting banget, kalau enggak lu karam beneran. Jadi kayak lo harus cinta dulu sama diri lo. Nah kesalahan gue adalah gue kurang cinta sama diri gue gitu. Jadi sekarang gue kayak berusaha mencintai diri gue sendiri, scars-nya gue, flaws-nya gue berusaha untuk mencintai itu dan menerima itu dengan lapang dada, sampai akhirnya ada yang menerima gue for who I am gitu. Oke guys, kok jadi lama cuap-cuapnya ya. Baiklah, itu aja ya. Dan say goodbye dulu dong. Woi mbak. Dah. Ayo ditonton, like, komen, dan Subscribe. Ala-ala banget ya bun. Oke guys, thank you for watching, and semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada, sukses selalu, dan 2023 jangan galau-galau. Nggak galau boleh, nggak apa-apa, tapi pastiin ada waktu dimana lo kayak gue selesai di sini and I'm good now. Tuh, trust yourself, okay, and put your trust in God. God knows best. Remember that. Okay? See you in the next video, and bye-bye.
Hai semuanya, pada penasaran ya kira-kira aku di Semarang tuh mau ngapain sih? Setelah keekstriman aku untuk berangkat ke Semarang sendiri naik pesawat, dan sekarang aku di tempatnya Bu Munji sedang menata hati lagi, cia. Oke, jadi ini pagi-pagi ya tahu diri lah ya sayanya. Jadi selesai bangun pagi aku sama Bu Munji, aku langsung beres-beres kamar gitu. Dan aku lagi diliatin Hayati, boneka lucunya aku. Dia yang nyemangatin aku untuk beres-beres hari ini gitu. Dan gue senang banget di sini, happy banget. Pokoknya I feel better lah gitu. Terus ya inilah aku sedang beberes-beres. Aduh, udah siap banget nih buat jadi istrinya kamu, cia. Oke, selanjutnya aku langsung diajak makan bakso. Bakso suun sama Bu Munji. Dan ini baksonya enak banget guys, recommended. Aku pesan bakso daging aja gitu, sama suun. Bu Munji juga dan Mas Fajar makan bakso urat. Nah ini tuh unik banget menurut aku, soalnya ini pisang goreng tapi dikasih wijen gitu, dan rasanya enak menurut aku, manis gitu kan. Nah satunya kita balik karena ntar malam tuh kita mau ada Bu Munji IO-nya mau ada meeting untuk persiapan haulnya Habib Toha gitu. Jadi ntar malam mau ada meeting dan aku diajak Bu Munji untuk ikut meeting. Nah selesai meeting tuh aku diajak Bu Munji sama Bu Magret untuk ziarah ke makamnya Habib Toha bin Yahya gitu. Jadi kita ziarah juga. Nah besoknya kita langsung ke Rembang. Nah di Rembang ini tuh kayak perjalanannya itu sekitar 5 jam. Terus macet banget karena jalur Pantura. Tapi I enjoy it so much. Kayak ya my kind of new experience. And look at the view, itu tuh ke sunsetnya bagus banget. Jadi kayak cantik banget gak sih sunsetnya gitu. The sunset is beautiful, isn't it? Yaelah. Dan tempatnya bagus banget gitu di Rembang ini. Cuman unfortunately aku gak bisa ikut eventnya, tapi aku ikut rapatnya bareng Bu Munji, diajak Bu Munji sama Bu Betty dan Bu Magrit. Lihat deh kan, bagus banget gak sih guys itu sunsetnya. I adore the view, lihat, look at that. Maybe you guys tuh. Terus kita ziarah juga ke salah satu makamnya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz gitu. Nah kita OTW pulang, tapi sebelumnya kita makan dulu. Nah ini tapi udah habis ya guys. Kita makan di Ngawi, di Ngawi. Oke guys, kita habis makan, maaf ya udah habis. Habis dia punya ibu Ibu Betty habis. Nasi. Oh masih ada dikit. Ini punya Bu Magrit habis. Ini punya Bu Munji habis. Punya tambah. Mas. Tambah. Ini punya Mas Fajar. Ada sedikit sisa-sisa gitu guys. Tuh. Tahu nggak ini jam berapa sekarang? Jam berapa Mas? Punten? 11. Nih lihat tuh, jam 11 malam kita makan nih di sini tuh. Oh, di Ngawi tuh. Jawa Timur guys, kita dari Jawa Tengah jauh kan tuh. Sepi guys. Sepi tuh nggak ada. Ada sih yang lalu lalang. Ini baru lewat nih. Ini punya aku. Ayam aku masih lalala ye guys. Ya udahlah ya, aku juga udah kenyang guys. Habis ini mau tidur lagi kan? Iya, habis ini mau tidur lagi di mobil. Oke guys, di sini dulu ya laporan dari Ngawinya. Nanti kalau udah sampai rumah aku kabarin. Jangan kemana-mana, tapi ikutin aku. Nah ini tuh kita udah masuk tol dan segera menuju Semarang. Baiklah guys, thank you for watching this video and I hope you enjoyed the video, and don't forget to
like, subscribe, and give your comment below, okay? Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Hai guys, welcome back to my channel. So hari ini aku mau pergi ke Bandung naik kereta api. First time dari stasiun Gambir mau ke stasiun Bandung bareng temen aku Kikai Neng Iski yang akan menemani aku sepanjang perjalanan menuju Bandung. Oke, karena aku masih nungguin si Neng karena belum datang, akhirnya aku memutuskan untuk ngopi dulu di Starbucks. Nggak pesan kopi sih, tapi pesan minuman yang lain. But ya, sambil nungguin Neng Iski datang. Gitu, seneng banget. Nah, ini dia tiketnya kita berdua. Tiketnya aku sama Neng Iski. Dan ini tuh udah jam-jamnya mendekati keberangkatan kita menuju Bandung, stasiun Bandung. Jadi kita tuh berangkat jam 12 lewat berapa gitu. Nah itu Neng Iskinya. Dan kita beli tiket keretanya eksekutif tuh. Satu tiket tuh 250.000 karena kita perginya weekend kebetulan. Gitu, karena kita pengen nostalgiaan dan pengen reunian ke Unpad cenah. Tapi jalan-jalan sekalian sih gitu. I'm very excited for my kind of first time experience. Nah ini tuh situasi di dalam keretanya gitu. Nah ini keretanya udah jalan dan sangat nyaman sekali ya guys di dalam, sangat nyaman dan sangat aku sih pribadi suka ya naik kereta api gitu, nggak macet-macetan di jalan dan nyaman. Nah akhirnya kita sampai di stasiun Bandung. Nah dari sini tuh kita naik gokar, taksi online gitu untuk menuju ke hotel kita gitu. Nah, kita akan nginep di hotel di Bandung gitu, dan aku selalu ditemenin Hayati. Hayati dia tetap menemenin aku kemanapun aku pergi. Selalu seperti itu. Baiklah, setelah ini kita akan menuju ke bank terlebih dahulu. Sebenarnya kita akan ke bank karena aku udah ngurus sesuatu hal yang penting, dan selanjutnya kita ke The Great Asia Africa. Karena kita belum makan siang, akhirnya kita makan dulu lah ya. Kita cari ke tempat food courtnya gitu, tempat-tempat jual makanannya kayak gitu. Dan kita nggak sempat videoin, kita makan mie ayam ya kalau nggak salah, lupa teh makan apa ya, pokoknya kita makan mie berdua gitu, tapi aku lupa videoin. Jadi ada banyak jual makanan di sini tuh as you can see, kayak ada gorengan, popcorn, rambut nenek dan lain-lain. Nah ini tuh The Great Asia Africa itu adalah tempat dimana kita itu bisa melihat landmark dari negara di Asia dan Afrika. Nah ini tuh menuju ke Korea terlebih dahulu. Nah ini dia kayak apa ya, nuansanya tuh dia bikin kayak Korea gitu, kayak landmarknya, ciri khas Koreanya seperti yang terlihat ya. Di sini tuh udaranya enak banget, weathernya dingin banget dan seneng banget loh guys. Nah ini Thailand, masih wilayah ASEAN gitu ya. Nah itu Neng Iski. Tuh kita menuju ke bawah itu kalau nggak salah teh Cina gitu ya. Iya Cina. Nah itu kayak ada ornamen Chinese-nya gitu ya. Udah mulai kelihatan. Nah kalau itu I'm not sure, maybe India or something like that. Nah buat yang capek mau naik nggak kuat, ini teh ada kayak gondola gitu, jadi bisa naik gondola aja. Kayak lift gitu ya, let's say. Jadi kalau capek tuh kita bisa naik ke atas atau turun ke bawah kalau memang nggak mau capek gitu.
Jadi kita bayar 10.000 doang kok untuk sekali perjalanan gitu. Oh iya, itu Ke tadi atas bukan atau ke India bawah berarti ya? gitu ya. Nah terus ini kita mau turun lagi foto-foto. Nah itu aku. Aduh gemes banget ya. So cakep deh. Nah ini tuh Japan. Jadi masih Asia juga ya. Jadi Japan dengan landmarknya. Aduh di sini tuh nyaman banget duduk-duduk by the way. Nah itu balik lagi tuh. Nah ini kita mau naik nih rencananya. Soalnya kita kayak udah capek gitu kan. Jalannya tuh ke bawah apa banget, panjang banget. Dan ini kita udah nyampe. Udah di dalam, sorry maksudnya. Kita di dalam gondolanya atau lift let's say. Oke. Kita nunggu sampai atas agak lama ya. Agak takes time. Tapi gemes. Nah itu pemandangannya dari atas. Maaf ya guys kalau memang agak kurang jelas, tapi bagus banget kan itu. This place is great and recommended lah untuk dikunjungi. Nah selanjutnya kita pulang ke hotel kita karena sudah capek, sudah sore ini sebenarnya gitu. Jadi it's time to go home. Thank you for watching guys. Love you. Halo guys, kali ini aku dalam perjalanan dari Bandung menuju Sukabumi. Jadi perjalanan ke Sukabumi itu kita naik Siliwangi Trans. Satu tiketnya itu berkisar Rp80.000. Nah ini kita udah sampai di Sukabumi. Dan di hari pertama ini kita fokus kulineran doang. Like ya kulineran Sukabumi, makan bubur dan nyobain cafe resto The Greens yang ada di Sukabumi. So let's see guys. Pokoknya tonton videonya sampai habis. Kita akan nyobain bubur bunut dan cafe The Greens. Let's see. Halo geng, hari ini aku sama Neng Iski lagi mau makan bubur bunut, bubur ayam di Sukabumi. Aduh, aku aduk-aduk dulu ya. Bentar, agak repot ya saya ini. Oke, bentar ya. Ini bubur diaduk. Aduk sampai merata. Biar rasanya ngeblend. Coba ya. Pasti enak lah. Kan beda-beda selera. Belum tentu. Let's try. Cobain ya. Semoga enak. Tapi ini nggak pakai kacang ya? Oh, Cianjur ya pakai kacang ya? Kamu suka pakai kacang? Enggak. Aku suka ini. Aku suka pakai kacang, atau mau pakai kacang suka juga. Nah, aja suka. Aku beli sama di bubur. Enak. Nah. Tada, buburnya habis guys karena memang seenak itu dan mantep pokoknya. Kalau ke Sukabumi kalian wajib coba. Abis itu kita nyinggah di Starbucks dulu, Starbucks Sukabumi. Jadi biasanya ngopi-ngopi cantik gitu loh. Dapat boneka dari Starbucks. Makasih Starbucks. Aduh, lucu banget. Barista teddy bear gede, Masya Allah. Abis dari Starbucks kita menuju ke The Greens Cafe. Aku mau cobain dory fish and chip di sana. I believe rasanya enak dan mari kita coba. Mari kita kunjungi. Ini es kopi kekasih gelap. Enak, aku udah cobain. Ini apa tadi kayak mojito? Apa? Green Forest. Jadi kayak kiwi gitu. Yeay, makanannya nyampe. Makasih, Mas. Thank you. Kamu nggak pesen ya? Oh. Oke, Yorobun, kita makan ini. Tadi kita pesan fish and chip. Aku masih dengan Mbak Rizky Umami ya. Neng Kikai. Tapi Neng Kikainya nggak makan.
Karena aku udah makan ya. Karena udah makan ya. Mau Jadi- ada saya kayak babi. Oke, kita cobain. Pasti enak sih, Bun. Iya, ikan dori. Aku suka banget dori. Ini ada kayak mayonesnya gitu ya, sama aku tadi naruh cabe gitu. Cakaman. Nyok. Ya, oke. Coba ya. Selamat makan, Kai. Oh. Mantap guys. Aduh lagunya mesti ya gini ya. Tebas. Enak. Rasanya enak kan? Mantap banget. Betul, panas. Okay guys, thank you for watching and see you in the next video. Hai guys, welcome back to my channel. So kali ini aku dalam perjalanan menuju ke airport untuk menuju Jogja. Jadi my soon to be brother-in-law datang dari Jerman ke Indonesia. Oleh karena itu aku dan kakakku memutuskan untuk berlibur bersama my soon to be brother-in-law. Jadi ceritanya tuh gua ngangon guys. Lalu liburan kali ini judulnya Ngangon Lovebirds, asik. Jadi ya ini kita perjalanan menuju airport, terus ya kondisi aman dan lancar, tidak ada halangan, macet sedikit tapi tidak terlalu macet lah ya gitu. Nah dari Jakarta menuju ke Jogja. Nah kita udah sampai di dalam pesawatnya. Gue yang nemenin si Hayati tuh si Hayati tuh. Nah dan ini adalah pemandangan gue selama ngangon. Ya tuh lihat, gue ngangon guys. Gue ngangon nih 2 orang. Tapi I'm very happy for them kok. Sambil ngangon saya juga menikmati pemandangan di luar jendela, di atas pesawat. What a beautiful view, and I'm very grateful for everything I have. Dan kita dapat kayak makan gitu, garlic bread and so on lah ya, as you can see. Tada, pada akhirnya kita sampailah di Yogyakarta. Jadi untuk first destination yang akan kita kunjungi adalah hotel. Kita nginep salah satu hotel di Jogja. Lalu setelah kita drop istirahat, besoknya kita langsung ke salah satu tempat wisata yang namanya Hutan Pinus Mangunan, karena letaknya di Desa Mangunan, makanya namanya Hutan Pinus Mangunan. Nah ini tuh banyak hutan-hutan pinus di sini, terus banyak wisatawan domestik melihat tempat ini gitu. Terus ada yang olahraga pagi karena kebetulan kita datangnya pagi gitu. Jadi emang ya kurang lebih seperti ini, dan biaya tiket masuknya itu sekitar Rp5.000 gitu. Nah ini aku dan beberapa foto-foto kita di Hutan Pinus Mangunan. Selanjutnya kita ke Heha Ocean Park. Jadi di sini tuh kita bakal disuguhi pemandangan yang luar biasa bagus ya dari pantai. Asli bagus banget, kayak instagramable banget, dan aduh pokoknya cakep banget deh. Kayaknya buat yang galau-galau ini tempat yang menurut aku tepat banget buat kamu yang suka pantai. Kayak aku pribadi, aku suka pantai ya. BTW itu tour guide-nya kita gitu, yang mimpin kita turis gitulah ya. Dan kita sebelum foto-foto makan dulu karena udah jam makan siang, takut asam lambungku mbak ya, jadi kita makan dulu. Nah setelah makan ya saya ready untuk selfie
apa sih namanya, menikmati suasananya di atas. Jadi nanti kita masuk, kita turun, nanti kita naik lagi ke atas. Nah kita bisa foto-foto, ada banyak spot foto yang bagus. Nah aku pilih spot foto ini karena emang tempatnya cucu banget guys. You can see that view kan, kayak cucu banget nggak sih? Jadi kayak so wonderful, like wonderful Indonesia, Jogja 2023, which is good. Dan untuk foto ini kita dikenakan biaya 20.000 per orang gitu. Tapi worth it sih, maksud aku kalau misalnya emang kita senang foto dan kita senang apa ya, view-nya bagus banget gitu. Dan spotnya cucok banget. Tuh kan. Ayo kunjungi Jogja 2023. Nah, ini adalah view di belakangnya. Gimana coba? Keren banget gak sih? Oh my god. Ini tuh ciptaan Tuhan terindah. Makanya kayak apa ya, kalau galau-galau di tempat yang tepat. Wah kan saya Apa daya guys, gua ngangon 2 orang ini. Baik-baik ya kalian berdua. Ngangon lovebird. I'm happy for you guys. Kok nengok sini? Selanjutnya kita ke tempat yang udah gak asing lagi, yaitu Pantai Parangtritis di Yogyakarta. As you can see, kita rasanya tidak afdol ya, sudah ke Jogja tapi tidak ke Pantai Parangtritis. Jadi kita di sini tuh jalan sampai ujung, nikmati pantai, nikmati deru ombak. Pokoknya di sini tuh my soon to be brother-in-law tuh seneng banget karena emang kita berdua suka pantai, dan berhubung kakakku suka gunung, tapi dia enjoy aja sih ya, namanya keindahan panorama tuh siapa sih yang nggak suka ya? Kita suka, cuman prefer kita berdua emang lebih suka pantai. Kayak calon kakakku dan aku tuh kita lebih seneng pantai itu, kayak deru ombaknya. Kayaknya apa ya, menenangkan, buat kita menenangkan, dan kebetulan tidak terlalu ramai saat itu gitu. Jadi kayak kita bisa menikmati pemandangan dan everything there. Ada andong, apa sih bilangnya kalau di Jogja, apa sih itu andong, kalau di beberapa kota di Indonesia namanya andong, ada yang delman gitu ya, which is good. As you can see, it's very beautiful, look at the view. Dan selanjutnya kita ke Gumuk Pasir. Ini adalah tempat akhir hari ini, di hari pertama kita jalan-jalan di Jogja. Akan ada hari keduanya, jadi don't go anywhere, we'll be right back gitu. Dan tonton terus videonya aku untuk part keduanya. Okay guys, thank you for watching, love you all, bye bye, see you in the next video. A Day in My Life Part 2. Jadi since I got here in Pekanbaru, selama 4 hari itu bener-bener jadwal aku tuh lumayan lumayan padat gitu kan. Ada banyak meeting dan lain-lain, dan ada banyak hal yang harus diurusin. Dan it's me bangun pagi, lihat muka bantal banget. Terus ya itu aku sarapan. Kebetulan aku gak terlalu suka sarapan yang berat-berat, paling kayak crackers atau risol, gorengan, dan teh anget doang. Nah, selanjutnya aku mandi biar segar, biar bisa beraktivitas dengan segar dan jiwa yang semangat gitu kan. Nah, ini aku meeting bareng tim aku. Kebetulan dalam meeting ini kita membahas hal-hal penting, poin-poin penting yang berkaitan dengan perusahaan. Salah satunya ya permasalahan-permasalahan yang kerap kita alami dalam perusahaan. Terus bagaimana kita mengatasi hal-hal tersebut, dan bagaimana kita bisa ke depannya lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Ya semua itu perlu dibicarakan dengan tim, karena kekompakan tim itu perlu banget loh sebenarnya. Terlepas dari itu semua, tetap ada strategi dan manajemen bisnis yang kita bangun supaya supaya lebih baik ke depannya perusahaannya, seperti itu. Ya ini masih meeting tentang hal-hal yang sama juga, dan ada beberapa hal lah gitu kan, karena kan namanya bisnis pasti ada up and down, and it's not it's a problem, but
kita bisa solve it. That's the point kan. Jadi how we solve the problem gitu. Yang penting kan itunya. Ya so many things lah gitu kan. Nah kebetulan nggak ada yang cewek ya, cowok semua. Yang cewek gue doang. Ya kurang lebih seperti itu guys ya kan. How I run my business and ya udah sih gitu. Ya lihat ya mukanya tuh muka bahagia tapi lelah tapi bahagia tapi harus bersyukur. Nah berhubung aku gak ada waktu untuk makan siang karena akan ke distrik, jadi aku makan di mobil aja. Makan itu tuh ayam boneless gitu kan. Nah ini kita udah sampai di distrik. Aku ke distrik lagi karena aku harus mengecek dan melihat alat-alat aku. Nah ini perjalanan dan syukurnya tidak becek kayak kemarin, jadi aman gitu loh. Jadi mobil bisa masuk. Gak mesti naik atas berat lagi. Nah ini di kantornya karena mau ngurus SPK BAP, mau nanya apakah SPK dan BAP-nya udah keluar dan segala macam. Nah itu yang kuning itu namanya Verti. Verti itu pupuk. Jadi kalau dipencet dari apanya tuh, dari panel yang di dalam alat beratnya itu bisa keluar sendiri gitu. Jadi ini kayak pemupukan gitu kan, ini dicakar terus dipupuk kayak gitu. Ya kurang lebih kalau di HTI kayak gini. Ada juga penebangan, ada so many ada banyak ini sih, banyak part ya, ada pemupukan, penebangan dan lain-lain gitu. Nah ini gue sambil ngobrol juga ya sama tim gue gitu kan. Jadi ini lahannya berapa hektar, terus kapan selesainya, udah sampai mana. Terus agak gerimis-gerimis tuh kan. As you can see kan agak-agak gerimis. Cuma mukanya gak enak banget ya mbaknya ya. Oh itu aku udah kenalan, itu namanya operatornya Anggi. Jadi aku juga kenalan sama orang-orang lapangan aku. Kurang lebih ya, harus tahu kan, harus kenal. Cuman tahu kadang-kadang dengar namanya tapi nggak tahu orangnya, ini udah kenalan. Nah itu lagi kerja. Nah kayak gitu tuh kerjanya tuh. Nah buat teman-teman itu ya bisa jadi pertimbangan bisnis, tapi ya gitu deh. Oke, selanjutnya aku pulang dari distrik ke Pekanbaru untuk meet up sama teman aku Mimi tuh. Meet up sama Mimi. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Nah Mimi ini teman aku waktu di Unpad. Oke, I think that's all. Thank you for watching. Hai semuanya, welcome back again with me, Vira. So, in this video, berhubung kemarin itu lagi viral banget di TikTok ya. Ini Nutella Layer Bittersweet by Najla. Di sini tuh aku akan nge-review jujur. Ya, of course lah jujur kan. Kenapa harus bohong ya? Jadi kayak emang bener-bener review aku tentang produk ini. First of all ya, aku mikirnya gini, dari semua hal yang ada di Twitter dan di TikTok dan lain-lain itu tuh kan kayak banyak komplainan ya. Kalau menurut aku tuh gini, siapapun ya jika ingin memasak sesuatu atau membuat sesuatu, ini kan dessert ya, itu pasti mereka punya harapan ya, yang buat itu pasti pengen dessertnya itu disukain dan bisa jadi makanan favorit kalian, bisa jadi hal yang kalian sukai. It means kan harusnya dibuat dengan cinta dan enak gitu kan. Dan pasti jika ada sesuatu hal yang mungkin mengecewakan, komplainan dan lain-lain,
itu juga kita perlu lihat beberapa aspek ya. Kalau misalnya kalian datang langsung ke tokonya mungkin akan fresh dan akan enak, tapi ini mungkin karena dikirim dan lain-lain, jadi ada beberapa hal yang sebelum kita review atau kita sebelum memberikan opini, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek gitu loh. Jadi tanpa berlama-lama aku coba aja ya untuk nyobain Nutella layernya Bittersweet by Najla dan snack talknya atau snack TikTok. Ini review jujur dari aku. Oke ya, sekarang orang-orang suka begini-begini ya, kita ikutin aja. Oke guys, aku mau ketawa. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Kita buka dulu ya semuanya. Oke, kita lanjut. Oke, siap. Ini gimana bukanya? Kalau kita buka ya guys, kita unboxing. Oke. Ini saya kalau buka-buka kayak gini nanti saya cepetin ya guys. Kita buka ya ini. Kayak nanggung banget. Kayak gini aja ya. Pokoknya sampai kebuka aja ya guys. Sampai kebuka aja. Oke. Aduh, bentar guys. Aduh. Saya bingung nih. Oke, ini kebuka. Oke, udah kebuka ya. Aduh, deg-degan. Oke. Guys, nggak buka dah. Ini mana? Oh, ini bisa. Udah. Oke. Nah, looknya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi ini tuh kayak kacang almond, terus pastry, terus dikasih Nutella gitu ya guys ya. Dan kita makan. Ini sendok dessertnya, right? Let's try. Oke. Jadi kalau looknya kurang lebih seperti ini ya. Terus jujur li, aku nggak ada masalah sama sekali sama looknya gitu loh. Maksudnya so far ya let's try. Ini agak keras, but let's try ya. Kita coba aja. Nah ini tuh agak dalam nih guys. Kalau aku I personally itu nggak ada masalah sama looknya sama sekali gitu. Ini udah pokoknya kayak udah kecampur semua sih, pastry, almond sama Nutellanya tuh kayak udah kecampur gitu. And then let me try. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku untuk yang suka manis ini enak. Tapi buat aku ini too sweet, terlalu manis. Buat aku terlalu manis. Tapi renyah, maksudnya emang rasanya tuh ya pastry, Nutella dan almond. Gurihnya enak, gurihnya pas ya. Cuman aku lebih ke manisnya yang menurut aku sih too sweet ya. Tapi I can handle it, like namanya juga dessert kan. Jadi enak-enak aja sih menurut aku. Renyah juga gitu dan ya maksudnya enak aja gitu loh. Oke. Ini bakal aku share juga nih kalau adek aku minta tadi. Nah, lebih gitu ya guys. Oke. Jadi pakai cap ini. Kita cobain snack talknya ya. Kalau menurut aku tuh semua tuh enak-enak aja sih. Snack talknya. Cobain ya. Aku sebel bukanya. Gimana sih? Oke. Buka. Terus ini tuh kayak ditarik gitu nggak sih? Tarik.
snack talknya ini tuh kayak ada Coco Crunch cookies sama disiram ini ya Nutella juga nih kayaknya. Oke, tanpa berlama-lama kita cobain aja ya. Bismillah. Coco Crunch-nya kita makan satu. Coco Crunch-nya udah sama Nutella gitu ya. Udah, bismillah. Enak. Dan masih renyah. Masih renyah guys. Dan ini cookiesnya ya, yang udah disiram Nutella. Bismillah. Masih renyah, nggak too sweet. Kalau yang ini nggak terlalu manis. Menurut aku rasanya yang ini lebih pas. Ini sorry ya guys. Ini tuh ini tuh rasanya lebih crunchy, nggak terlalu manis, dan so far so good aja sih menurut aku, enak-enak aja. Jadi kayak ya ini cuma masalah taste aja ya, masalah selera aja ya. Mungkin ada yang ini tipenya, ada yang bukan gitu. Nah, kalau di aku yang ini tuh menurut aku Nutella layer itu crunchy-nya pas, tapi too sweet. Pastry-nya juga enak, renyah gitu. Even menurut aku renyah gitu. Jadi kayak ini kan juga pasti kan udah berhari-hari ya di ekspedisi, tapi enak-enak aja gitu. Jadi ini cuman masalah masalah selera aja sih kalau menurut aku. Dan ya enak-enak aja menurut aku, nggak ada yang begini lah begitu, nggak ada. Emang menurut aku tuh at the end of the day itu cuma masalah selera aja ya, selera kita orang beda-beda gitu. Nah kalau menurut aku yang ini tuh malah nggak too sweet, snack talknya tuh nggak too sweet, jadi kayak let's say manisnya pas gitu, pas aja gitu. Jadi sebenarnya overall oke sih. Dan ini akan aku berikan kepada adikku karena tadi udah ada kayak kak aku mau ya, tadi udah kayak gitu. Oke guys, kalau menurut aku ya dari segala kegaduhan yang ada di TikTok dan lain-lain, gini, you may give complaint about something, boleh aja, nggak salah juga, tapi ya namanya komplain atau kritikan itu ya harusnya bisa membangun gitu. Dan appreciate apa yang sudah dibuat oleh orang lain gitu loh. Tapi kan mereka juga dapat untung dari situ, and so on. Tapi kan sebenarnya niat awalnya juga pasti kan pengen buat sesuatu yang disukai orang lain juga. Kayak lo beli dan lo suka, nggak cuman kayak lo beli, sorry guys, nggak cuma kayak lo beli terus ya udah coba aja, enggak. Kayak ekspektasi kita yang masak adalah orang yang nyobain tuh suka, itu ekspektasinya kita. Nah no matter what, apapun itu, sebelum kalian ngasih komentar, make sure apapun yang keluar dari mulut kalian itu adalah hal-hal yang baik gitu. Karena sebuah kritikan itu pun atau komplainan itu pun bisa disampaikan dengan cara yang baik juga dan bijaksana, which is emang you need to do that, you know. So yeah, well I think that's all. I hope you guys love the video. Dan kalau aku bilang ini semua cuma masalah selera aja sih gitu. Dan apresiasi apa yang orang lain sudah coba buat gitu. Kalau dari aku sih itu aja ya gitu kan. Semoga video ini
bisa membuat kalian punya point of view yang baru mengenai sesuatu dan bisa kayak mikir dulu sebelum kalian berkomentar gitu. Ya kan, ya pasti kan apapun yang keluar dari mulut kalian itu adalah kata-kata yang baik aja sih gitu. That's all. Right. Thank you for watching this video. Bye bye.